Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pencinta penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, dan insyaallah kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kali ini, insyaallah saya akan mengetengahkan satu tema tentang pasangan hidup berkarakter surgawi. Jangan hanya menjadi sebuah mimpi. Ini merupakan materi pengantar yang insyaallah akan saya sampaikan dengan referensi utamanya adalah dari buku karya seorang ulama yang sangat fenomenal, sangat terkenal, khususnya di negara Mesir. Beliau adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi yang dilahirkan pada tanggal 16 April tahun 1917, dan beliau telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 17 Juni tahun 1998 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah tahun 1418 Hijriah. Saya sangat terkesan dengan sosok ulama yang memperoleh gelar sebagai Al-Mujaddid, ulama yang dijadikan rujukan, termasuk rujukan untuk ilmu tafsir yang beliau kuasai, dan saya sangat terkesan dengan sosok beliau. Maka insyaallah saya ingin menyampaikan secara bertahap dari buku beliau yang judul aslinya adalah Sifat Al-Jawz wal-Awjawjah Asy-Syalihah. Versi bahasa Indonesianya adalah Suami Istri Berkarakter Surgawi. Buku ini terdiri dari 4 bab dengan jumlah halaman 430 halaman. Insyaallah pada pertemuan kedua, lanjutan dari materi ini nanti saya akan perlihatkan. Pada hari ini saya lupa membawa buku tersebut, jadi insyaallah pada pertemuan selanjutnya saya akan perlihatkan buku karya beliau. Sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang isi dari buku beliau terkait dengan suami istri berkarakter surgawi, perlu saya sampaikan sekilas sosok ulama yang bagi saya menjadi salah satu ulama anutan yang mesti kita suri teladani selain sosok Rasulullah SAW tentunya dan para sahabat, karena keluhuran dari pribadi beliau, keluhuran akhlak dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini yang patut kita contoh atau kita suri teladani. Dalam satu peristiwa atau satu riwayat, ketika beliau usai memberikan kajian salah satu masjid di wilayah Mesir, Syekh Asy'arawi setelah bubar semua jamaahnya, sudah kondisi agak malam saat itu, beliau masuk ke toilet masjid itu. Dan yang luar biasa, beliau dalam kondisi tengah malam membersihkan toilet itu dengan penuh semangat. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu. Memang tampaknya beliau sengaja itu dilakukan agar jamaah taklimnya
tidak melihat, orang lain tidak tahu, tidak ada yang melihat. Hanya ada satu orang, yaitu merbot masjid, yang ternyata datang ke masjid itu boleh jadi ingin ngecek, ingin melihat kondisi masjid setelah ulama besar di Mesir dan juga sangat dikagumi oleh masyarakat Islam di seluruh penjuru dunia selesai memberikan materi kajian di masjid tersebut. Tapi agak mengagetkan merbot masjid ini karena ada suara dari toilet, dari kamar mandi masjid. Beliau coba mendekati. Setengah ada rasa keraguan dan secara manusiawi ada rasa takut. Tengah malam kok ada suara seperti orang sedang menyikat, menyapu lantai dan menyikat kamar mandi. Suara itu terdengar. Dan ketika dia mendekati, dia kaget. Ternyata yang sedang membersihkan toilet itu adalah ulama besar yang sangat dikagumi tidak hanya di wilayah Mesir tapi di seluruh penjuru dunia, sedang membersihkan toilet kamar mandi yang menjadi tugasnya. Dan subhanallah, ketika si merbot ini menegur dengan halus sang ulama besar, "Wahai Syekh, gerangan apa yang sedang kau lakukan, Syekh? Ini pekerjaan saya, Syekh. Kenapa engkau, ulama besar yang sangat kami kagumi dan dikagumi oleh seluruh penjuru masyarakat di wilayah Mesir, kau membersihkan kamar mandi di tengah malam yang ini menjadi tugasku?" Yang menarik jawaban dari Syekh Syahrawi ini, "Oh, tidak apa-apa. Kalau bahasa sederhananya, bahasa gaulnya lah, tidak apa-apa bro, gitu ya. Tenang, santai saja. Atau mas, santai-santai saja. Saya sengaja membersihkan kamar mandi ini karena pada saat tadi awal saya memberikan ta'lim, dan Anda masih ada di sekitar masjid ini, Anda lewat saat saya memberikan ta'lim, saya melihat pada Anda ada terbetik dalam hati saya, kesan saya merendahkan Anda. Saya merendahkan Mas sebagai merbot masjid. Dalam hati saya, walaupun tidak saya ucapkan, sayalah lebih terhormat dari merbot masjid itu. Saya dikagumi negara Mesir dan seluruh penjuru dunia ini oleh masyarakat Islam di seluruh penjuru dunia. Itu terbetik dalam hati saya, Mas. Maka saya ingin membalas sifat jelek dalam hati saya tadi. Karena merendahkan Anda sebagai merbot masjid, maka ini yang saya lakukan dengan harapan Allah akan menghapuskan dosa saya dari keburukan hati saya. Para pemirsa dan pencinta Penjani Kolbu channel rahimakumullah, sungguh luar biasa. Seorang ulama besar yang sangat dikagumi tidak hanya di wilayah negara Mesir, tapi di berbagai penjuru dunia, khusus masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia ini. Tampak dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena terbetik dalam hatinya merendahkan seorang merbot masjid ketika beliau memberikan kajian, memberikan ta'lim dan ingin menebus kesalahannya yang boleh jadi sangat kecil, hanya terbetik terlintas dalam pikirannya dan di hatinya, maka beliau menebus kesalahan yang dianggap jadi kesalahan yang besar itu dengan membersihkan toilet atau kamar mandi di masjid tersebut dengan harapan tanpa seorang pun yang melihat pada saat setengah malam. Ini sekelumit sosok Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama besar yang jadi salah satu ulama yang saya kagumi. Dan mengapa saya tertarik untuk mengulas buku, salah satu karya di antara berbagai karya beliau, yaitu buku yang berjudul Suami Istri Berkarakter Surgawi. Insyaallah kita berjumpa kembali dengan lanjutan materi berikutnya dari karya ulama besar Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.